Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. pemirsa Rumah Pintar Pemilu, hadir dalam program podcast Dialektika, dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesiapan partai politik menuju pemilu 2024. Kita tahu bahwa pemilu 2024 itu nanti akan ada dua keserentakan. Serentak pertama itu nanti akan memilih presiden, DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sedangkan bulan November itu nanti akan ada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Itu nanti akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pada kesempatan hari ini, pada episode kali ini, telah hadir Bapak PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, DRS Anton Lami Suhadi MSI. Nah, apa kabar Pak? Kabar baik, semangat pagi. Semangat pagi. Pak Suhadi ini saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak ya, Komisi E, dan sekarang dipercaya untuk menjadi PLT DPD Golkar Kabupaten Purbalingga. Pak, bagaimana kesiapan Partai Golkar menyambut pemilu 2024? Ada pemilu, juga ada pilkada nanti, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sekali lagi kami keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Purbalingga menyambut baik acara ini yang acara istimewa menurut saya. Hampir KPU-KPD yang lain belum bergerak tanda kutip, tapi dalam rangka mensosialisasikan kegiatan partai untuk menyongsong pesta besar pemilu tahun 2024. Partai Golkar Purbalingga pada sudah siap, karena partai kami partai lama yang sudah berpengalaman setiap periodisasi kegiatan pemilu. Partai ini diawali konsolidasi organisasi. Konsolidasi ini dimaksudkan adalah meningkatkan fungsi dan peran organisasi. Yang kedua adalah konsolidasi personal, yaitu menata orang-orang atau kader-kader terbaik, baik yang duduk di dalam struktur organisasi maupun nanti yang ada penugasan-penugasan partai yang di legislatif. Yang ketiga adalah konsolidasi program, yaitu menyiapkan program-program untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri. Pertanian berarti programnya juga pertanian dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini adalah tahun konsolidasi, yaitu bagaimana kita konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten. Kabupaten selesai, kita lanjutkan konsolidasi tingkat kecamatan. Berikutnya kita lanjutkan konsolidasi di tingkat desa atau kelurahan. Harapan kita tahun ini selesai. Di Purbalingga sudah berapa persen, Pak, kira-kira konsolidasinya? Purbalingga ini istimewa. Istimewa ya? Istimewa. Ya, harapan kita akhir November, awal Desember, konsolidasi kabupaten selesai. Habis itu harus lari kencang. Lari kencang, konsolidasi tingkat kecamatan dan tingkat desa. Habis itu menyiapkan konsolidasi saksi. Iya. Semua TPS sekarang harus berisi pengalaman, periode lampau, ada orangnya, pemilihnya tidak ada. Nah, ini harus betul-betul. Ya, terus bagaimana menyiapkan saksi itu, Pak? Ya. Strateginya apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar? Ya. Strateginya yaitu memberdayakan, menugaskan fungsionaris, baik itu dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Fungsionaris itu nanti adalah bakal calon, baik itu DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. Nanti akan kita kerahkan, tanggung jawabnya sudah dengan masing-masing. Yang pasti harus konsolidasi tingkat desa selesai dulu. Ya. Itu ada targetnya nggak? Kira-kira misalnya tahun berapa selesai saksi itu?
targetnya adalah sebetulnya akhir Desember. Tapi ini sudah ada juga yang sudah mulai, sudah mau selesai. Ya. Tapi karena untuk Purbalingga, ya kasih waktu lah. Tidak boleh sama dengan yang lain. Karena Purbalingga kan ragil nanti ini. Yang ke-35. Ya. Yang ke-34 kemarin Temanggung, ya, Purbalingga harus sudah selesai. Ya paling lambat itu Maret. Ya, baik. Terkait ini Pak, tadi disinggung tentang terkait dengan program ya, penyiapan program. Nah, program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh Partai Golkar untuk kemudian itu menjadi bagian strategi memenangkan pemilu? Ya, jadi Partai Golkar sudah menyiapkan yang namanya badan tetap, jadi Badan Pemenangan Pemilu, disebut Bapilu. Bapilu ini sudah dibentuk. BSN, Badan Saksi Nasional di tingkat daerah sudah dibentuk. Pelatihan-pelatihan sudah dilakukan. Bintek-bintek sudah dilakukan. Baik itu bintek untuk saksi dan bintek untuk pemenangan pemilu. Jadi ini strukturnya sudah ada. Orangnya sudah ada, tinggal implementasi program. Programnya sementara ini adalah program konsolidasi organisasi melalui kaderisasi. Binteknya dulu. Jadi bintek di tingkat provinsi sudah, baik itu Bapilu maupun BSN. Kalau program yang terkait langsung atau mungkin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat apa Pak? Ya, yaitu disebut namanya Golkar Peduli. Ya, Golkar Peduli. Itu ya. kalau dulu bakti masyarakat, pengabdian masyarakat. Ini kan ada satu, karena ini pandemi, maka kan kita punya yang namanya Yellow Clinic. Ya, Yellow Clinic atau klinik yang kuning itu ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu bagaimana vaksinasi ini selesai. Yang kedua, karena kondisi masyarakat ini satu mengalami juga banyak yang PHK, ada ini dan sebagainya. Yang peduli adalah bagi sembako. Sembako ini juga mulai di tempat-tempat smart dapilnya teman-teman. Ini dulu. Ini yang sementara ini dan juga untuk kegiatan-kegiatan kalau ada banjir dan sebagainya sudah siapkan. Baik, jadi gini Pak, pada pemilu 2009 kemarin itu di Purbalingga ada pemilihnya 752.211. Nah, tapi pemilih pemula yang usia 17 sampai 21 itu hampir 11%. Itu mencapai 80.607 orang atau 10,71%. Yeah. Nah, kemungkinan besar nanti di 2024 itu jumlah pemilih di Purbalingga sekitar 802 ribuan. Itu gimana strategi Partai Golkar menjaring pemilih pemula? Karena kita tahu bahwa pemilih pemula ini kan pemilih yang cerdas, pemilih yang melek teknologi gitu. Nah, apakah Partai Golkar sudah menyiapkan langkah-langkah itu? Ya, Partai Golkar selalu siap untuk itu ya. Kita punya yang namanya sayap. Sayap itu adalah organisasi di bawah langsung partai, yaitu bidang kepemudaan yang AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Angkatan Muda Partai Golkar ini adalah tugasnya adalah memenangkan pemilu tahun 2024, khususnya bagaimana merekrut milenial-milenial ini dengan program-program sesuai dengan harapan kita. Harapan mereka dan harapan kita, yaitu memahamkan terhadap arti pentingnya generasi muda untuk memilih Golkar. Partai Golkar ini adalah partai yang bisa mengayomi, ya, bisa memberikan ruang dari segala latar belakang, baik itu agama, budaya, dan sebagainya bisa masuk di Partai Golkar. Khususnya juga untuk milenial. Ya, milenial. Kita juga punya database-nya, ya, yang dalam waktu tidak terlalu lama, nanti ada juga yang namanya Golkar Institute. Itu adalah pendidikan politik yang dikoordinir, digawangi oleh pusat. Jawa Tengah besok saya yang ketuanya untuk melakukan kaderisasi di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Jadi tidak boleh 40. Jadi di Purbalingga nanti ya ambil juga orang yang masih baru muda, misalnya Agus, yang anggota FPG yang masih muda. Nah, nanti kalau nanti bergaul dengan anak muda kan tidak canggung. Kalau saya mungkin sudah over blast, gitu kan. Itu ya masih harus memilih dan memilah siapa-siapa. Yang berikutnya fungsionaris.
caleg-caleg kita akan rekrut. Itu banyak kaum muda yang potensi. Disitulah nanti kita akan berkomunikasi, merebut hati mereka. Apa yang diinginkan, kita akan juga selesaikan. Apa yang persoalan, kita akan selesaikan persoalan itu. Nah, sekarang ini yang sudah ditawarkan oleh Partai Golkar, apa Pak? Untuk menjaring pemilih pemula itu? Ya, nanti kita akan rumuskan setelah nanti musyawarah. Karena ini kan kami masih program yang baru kita prioritas pelaksanaan di dalam program. Yang jelas pasti nanti keinginannya itu adalah satu, ya lomba. Sekarang ini lomba paduan suara yang sudah diproduksi. Lomba inovasi dan kreativitas TikTok. Ya ada juga itu. Ada lomba yang basah. Jadi itu TikTok itu kita sudah jalan Pak ya? Sudah jalan itu Purbalingga ngirim juga itu. Seneng itu sebenarnya. Jadi kita akan coba kira-kira minatnya itu dan apa. Karena TikTok itu sekarang menyenangkan ya. Ya, pemilih pemula itu salah satunya kan identik dengan gadget Pak ya. Iya, ada betul. Smartphone dan seterusnya lah. Iya. Nah, itu bagaimana Golkar apa sudah menyiapkan itu Pak, kerangka-kerangka itu untuk bisa masuk ke dunia milenial? Oh sudah, karena BSN itu Badan Saksi Nasional itu terkait juga dengan itu. Dengan IT juga. Iya, IT. Karena dia kan dikasih mainan itu. Ya. Makanya di Golkar siapkan wifi yang banyak, mungkin di PKPK nanti akan disiapkan biar nanti bisa terjadi komunikasi. Berarti PKPK-nya juga milenial? Harus itu. Iya. Ya, tapi bukan berarti ada selesai semua. Ini bawahnya bertahap Pak ya. Bertahap. Kalau memang udah oke ya mainkan aja. Kita berikan ruang seluas-luasnya sejauh dia potensi, tidak asal masuk. Ya. Nah, besok target Partai Golkar berapa kursi Pak? Minimal 10. Minimal 10. Ya, karena kan informasi yang kita terima kemungkinan double-nya kan tambah mudah-mudahan kan. Kita sudah punya modal 7 ya. Kita punya wakil bupati kan. Nanti konsolidasi kita sudah punya 7. Nah, yang 1 sudah di 2 ya. Yang 3 udah jadi 4 kan. Ada yang 3 kan. Nah, 3 minimal bertahan aja 3. Namanya 1 Jadi 10 harapan. Nah, minimal bisa 10 itu strateginya apa Pak? Strateginya adalah 1, memberikan ruang kepada caleg yang punya potensi dan petarung. Potensi dan petarung. Potensi dalam arti nilai jualnya ada. Ya, petarung ya berani berjuang. Untuk apa? Membela apa? Ya program-programnya yang dipingini apa? Bantuan. Jadi yang kita bangun adalah bagaimana kita menetapkan fungsionaris itu sesuai dengan kebutuhan realnya. Suara Partai Golkar itu cenderung stagnan loh Pak. Saya punya datanya itu, misalnya pasca reformasi ya. Di pemilu 99 Partai Golkar itu dapat 6 kursi. Nah terus kemudian di 2004 itu naik menjadi 10 kursi. Tapi di 2009 turun lagi menjadi 6. Nah di 2014 sama 2019 kemarin itu ajek di 7 kursi. Nah, dengan situasi begini itu tugas berat sebenarnya bagi Partai Golkar untuk mencapai target 10 kursi itu, Pak. Nah, apa saja yang sudah disiapkan, Pak? Ya, yang disiapkan 1. Kita punya wakil bupati. Dulu ini kita lihat kan itu sebagai panutannya. Kita punya wakil ketua dewan. Ya, gitu. Nah, ini yang menjadi motornya dulu. Penggeraknya dulu. Jadi jabatan politik ini kan jabatan partai ya, untuk mendukung partai. Sehingga kontribusi yang diharapkan harus luar biasa. Luar biasa. Pastinya juga harus didukung orang-orang yang tadi saya akan siapkan tenaga-tenaga profesional dan politik bisa masuk di situ. Nah, tahun 2004 itu adalah tahun kemenangan partai. 2004 ini 2024, 20 tahun kita akan ambil lagi. Gitu ya? Ambil. Jadi targetnya menang pemilu ya? Menang pemilu. Tidak hanya di Purbalingga, tapi juga di nasional. Gitu. Termasuk calon presiden kita jadi presiden. Pak Erlangga harus jadi presiden. Sudah ditetapkan Pak? Di Rapimnas sudah ditetapkan, di Munas sudah. Artinya secara struktur organisasi bahwa kita sudah menetapkan yang namanya kader kita, Saudara Insinyur Erlangga Hartarto
ditugaskan partai untuk menjadi calon presiden. Tapi kalau waktunya kapan nanti dulu jadwal panjenengan pemilu ini kapan dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan tidak mundur. Ya. Pemilu kan masih sedang digodok Ya, oleh gitu. KPU RI sama pemerintah ya Pak Betul, ya. betul Pak. Iya, Partai Golkar ini kan termasuk partai yang tua Pak ya. Ya. Jadi 2024 itu kalau nggak salah usianya sudah 60 tahun Pak ya. Ya. Jadi ada target-target khusus Pak nanti Pak di 2024 selain menang pemilu apalagi Pak? Ya, menang pemilu ya menang pilkada. Kan pemilu dan pilkada yang tadi Ya. awal sudah disampaikan panjenengan itu, bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah dilakukan pada bulan Februari atau Mei, nah nunggu ya. Berarti target nasional kita dukung penuh. Ya. Yang menjadi perhatian Kabupaten Purbalingga ini, bagaimana menyiapkan pilkadanya. Maka pilkada sekarang belum menjadi tugas dulu. Legislatif dulu. Karena semua 00 semua. Ya. Gitu? Tahun 2024 ini kan tidak berbasis tahun 2019. Kalau nasional kan berbasis tahun 2019 untuk mencalonkan presiden. Sedangkan untuk pilkada kan harus tunggu pemilu. Ya. Pemilumu untuk berang kursi. Basisnya hasil pemilu Sehingga ini 2024, kenceng. Pak, ya? Ini kenceng nih tahun 2024. Karena semuanya masih nol. Sekarang tidak punya belum. Kalau yang di pusat kan sudah. PDI sudah aman, Golkar masih boleh satu partai lagi. Ya. Kalau kemarin di sini dapat 10 ya, berapa sini? Di sini 7 kursi Pak. Enggak, yang PDI misalnya. PDI dapat 10. Nah, berarti kan dia sudah bisa ngusung sendiri kan ibaratnya. Nah, sekarang kan sudah nol itu enggak bisa ngusung kan Pak. Ya. Nah, mesti harus berjuang. Nah, ini keras Pak. Tahun 2024 ini Partai Golkar menyiapkan petarung-petarung yang ada. Ya, tapi kan tidak hanya Golkar Pak. Partai Ya lain semua, juga menyiapkan. maka itu kita jangan sampai lengah. Dari awal-awal kita sudah siapkan. Udah nyalok lalu fungsionaris, kamu harus gini, ini. Dipersiapkan. Fungsionaris itu bagian dari pendidikan politik Pak ya? Iya. Atau mungkin pendidikan kader? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Karena pendidikan politik kan rohnya dulu. Pendidikan kader adalah jiwanya. Ya, politik kan ada dua, manusianya dan desainnya. Jadi kalau ingin nyalek misalnya berarti harus ikut fungsionaris gitu maksudnya? Harus masuk fungsionaris dulu. Jadi prosesnya begini. Untuk fungsionaris kabupaten itu harus 200% dari calon. Kalau 45 berarti harus disiapkan 90 orang. 45 kursi maksudnya 45 ya? kursi kan? Ya. Nah ini tambah 45 dulu, 90. Pada bulan Maret, April kurang lagi 150%. Pada saat nanti penetapan dari KPU jadwal ada baru 100. Jadi ini ada diuji dulu. Jadi 200 ini nanti berkurang persen maksudnya ya. Itulah yang menjadi caleg tetap. Diuji dulu tadi sama tuh. Fungsionaris ini tugasnya salah satunya adalah Badan Saksi Nasional. Salah satunya konsolidasi nggak bisa. Kalau nggak mau turun, nggak mau akan dievaluasi. Begitu. Ya, baik. Tantangan yang paling terasa gitu untuk memenangkan pemilu bagi Partai Golkar itu apa Pak? Ya, jadi tantangan yang paling besar itu adalah pertama adalah kapasitas. Kapasitas organisasi atau kapasitas kader? Ya semuanya. Peningkatan kapasitas kader, kapasitas politik dan kapasitas yang lain. Kalau kita bersaing kalau tidak ibarat adu jago yang satu bangkok, yang satu ya kliak Pak. Ini akan kita pilih nanti. Dari kader ini, yang 7 ini pasti. 7 ini kekuatan utama kita. Hukumnya wajib. Yang sudah kita punya mudah. Tugas yang kedua harus nambah kursi daerah itu. Ini. Jadi, kali Bu Teni, 1 kursi. Tugasmu harus 2. Di mana? Ini. Di mana? Sini. Tugas Pak Sekretaris sekarang Pak Bani harus bagaimana? 2. Strategimu piye? Nah ini disitulah ada komunikasi politik, bagaimana nanti tim dari provinsi akan dialog. Strateginya harus ada masing-masing. Semua caleg, gue nak iso menang, dasar mau apa? Semua kita akan hitung. Dan juga saya sampaikan juga, jangan sampai caleg itu takut dengan pesaing. Misalnya, yang kita lihat, ya, jadi yang ada misalnya, Pak Teguh, Abu Teni,
wah jadi kuat aku ora dadi. Ini harus kita ya. Jadi Kita harus fight Pak ya. Fight. Tuh, kan sudah masing-masing kan sudah punya lumbung masing-masing. Misalnya Bu Teni yang sekarang wakil ketua dewan kan duwe suarane, petane kan duwe. Liyane garap. Ojo lebunggonku. Gitu. Jangan sampai berburu binatang di kebun binatang. Gitu. Nah, ini yang baru ini ditantang dulu, yuk ke sana. Ojo ini, gini Butina Tani misalnya naik, warna berarti kan nyumbang ini. Nah, ini tapi ojo ngurusoi gini. Itu salah satu. Yang lain ada rahasiani barang masalahnya. Apa rahasianya? Rahasia nanti pertemuan berikutnya. Ya, jadi memang harus ada strategi Pak ya, strategi. Nah tadi saya tertarik terkait dengan ini Pak, terkait dengan konsolidasi itu yang di tingkat kecamatan dan desa ya Pak ya. Itu kan apa namanya tidak mudah Pak cari apa namanya kader-kader yang petarung lah ya di tingkat desa terutama, apalagi juga partai lain juga melakukan hal yang sama. Nah ini strategi Golkar ini untuk menarik minat apa namanya masyarakat bisa menjadi kader itu seperti apa Pak? Terutama yang di basis paling bawah ini. Ya, basis paling bawah itu siapapun kan pasti apa yang harus dilakukan oleh partai. Sehingga partai ini harus berikan kontribusi kepada masyarakat. Ya. Kalau kita tampil dengan berbagai macam bentuk ya, yang tadi andalan kita namanya Golkar Peduli itu, ya, pasti masyarakat tahu. Ano kesusahan, dia datang. Kesenangan dia datang. Dia siapa Pak? Ya calon-calon saya kader-kader kita, fungsionaris kita ini. Ya. Pastinya kalau kan sekarang itu ada dua, Sonjo, Jagong lah ya. Ini yang kita akan SJL-nya kita akan kembangkan. Ojo mau nongkrong terus, kita harus ke tempat. Jangan malas untuk turun ke bawah. Ini harus yang kuncinya. Turun, Pak, ya? Iya, karena kalau tidak dikenal ngajak ya susah Pak. Kalau saya tidak kenal, ayo ikut saya. Anda siapa? Apa yang diperbuat? Sehingga inilah yang terus kita bangun agar teman-teman ini, khususnya yang anggota legislatif ini dan fungsionaris ini harus turun. Karena kesulitan itu maka jauh-jauh kita tata. Dulu yang namanya saksi, mungkin 1 hari atau 2 hari baru ada, atau mungkin 1 bulan ada. Sekarang 2 tahun sudah disiapkan. Karena apa? Tingkat kemalangan nanti. Jangan sampai ada saksi suara Golkar tidak ada. Berarti sudah siap pun sekarang Pak? Ya sudah siapkan. BSN sudah ada sini. Nah ini kan harus sudah mulai merekrut gitu ya? Udah mulai. Itu open rekrutmen atau tertutup Pak? Ya open. Nanti kan ada seleksi lagi kan? Wah ini sekian. Tapi di data sekolah bisa juga. Targetnya masing TPS itu 2. Itu via apa Pak? Via langsung datang ke kantor gitu, ke kantor DPD Golkar, atau mungkin pakai apa namanya saluran teknologi misalnya, pakai email atau mungkin pakai WA atau website gitu? Ya, dua-duanya ini kita akan pakai ya. Yang jelas itu kan mesti bisa diumumkan, bisa komunikasi langsung. Bahwa tatarannya begini. Partai Golkar Jawa Tengah memberikan instruksi kepada DPD 2 bahwa pembentukan saksi minimal harus ada di setiap desa. Itu satu. Yang kedua, untuk kepengurusan pimpinan desa, minimal harus ada sejumlah TPS yang ada. Nek TPS 5 minimal kudono 6. Minimal. Ya. Kalau 20 berarti pengurusnya di desa itu harus ada 21. Disitulah di masing-masing TPS itu diberikan ruang untuk mencari satu. Karena yang takliwernya tahu TPS kan ya teman-teman ini. Nah ini kita akan lakukan itu. Kalau misalnya direkrut mulai sekarang, terus mereka cara merawat mereka gimana Pak? Nah itu tugasnya kami, fungsionaris saja. Apakah nanti mulai reses, apakah nanti ini dan sebagainya. Ya ini kita susun strateginya. Tidak boleh hilang. Ya kalau reses ya pokoknya jundangnya kui-kui baik, kumpulkan lagi. Kalau secara umum kalau apa namanya visi misi Golkar itu seperti apa sih Pak? Nah, visi misi Golkar kan pasti satu
yang tidak boleh lepas adalah karya dan kekaryaan. Karya dan Kekaryaannya karya. itu berprestasi, ya, prestasi dalam rangka apa? Membangun negara kita. Karena apa? Negara kita tahun 2045 ini kan sudah 100 tahun. 100 tahun, Pak ya. Ya, ada visi ke depan. Yang disiapkan Golkar apa itu? Yang dia itu tadi menyiapkan satu. Tadi kembali lagi kader dan fungsionalisasi. Harus siap dulu. Jangan sampai dikasih tugas tidak bisa meleto bahaya. Jadi kita siapkan itu visi-misi. Tidak boleh keluar dari Pancasila Undang-Undang 45. Semua gerakan-gerakan itu tidak boleh bentar. Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kata kunci yang terus kita bangun. Harga mati, Pak ya. Harga mati NKRI. NKRI harga mati, Pak ya. Jangan sampai kena pengaruh yang lain. Ya, kalau program-program unggulannya Partai Golkar apa, Pak? Program unggulan Partai Golkar itu satu, yaitu bentuk kader. Yang kedua ya program sesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Program umum ada kan Pak, namanya Panca Sukses, kan? Konsolidasi, kaderisasi, pemilu, demokrasi dan sebagainya. Ini umumnya. Implementasinya adalah teman-teman nanti kita akan rumuskan. Antar dapur kota dengan pertanian nggak bisa. Tadi Partai Golkar seolah-olah mengandalkan ini, Pak ya, apa namanya, calon legislatif terpilih. Nah, terus dengan posisi di eksekutif seperti apa, Pak? Nah, apa yang harus dilakukan? Terus mungkin ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh partai gitu? Iya. Ya harus, karena kita punya wakil bupati, dia kan punya taktis, punya juga aspirasi. Kita mainnya kalau di dalam program adalah memainkan aspirasi-aspirasi yang punya. Di BRD itu kan punya pocket ya. Apa itu, Pak? Kelompok pemikiran ya aspirasi tadi. Oh iya. Itu kelompok pikir itu apa? Harus mulai ditata. Daerah-daerah yang berbasisnya itu. Eksekutif begitu, melalui Pak Wakil, ya dia punya anggaran taktis, punya aspirasi, kan punya juga aspirasi. Apakah untuk siapa dan sebagainya itu di situ akan disusun. Oh di sana. Kan kita harus belajar kenapa satu dapil dapat 3 yang lain enggak. Nah ini yang kita strateginya, yang harus kita bangun lagi. Artinya 2024 ini Golkar sudah siap, Pak ya? Oh siap. Ini betul. Karena tingkat nasional sama ini kita akan ingin punya presiden persoalannya. Jadi kita harus betul basisnya kuat. Kan nyalon ke presiden dan jadi kan harus kuat ini, daya tempurnya. Iya. Kalau enggak ya meleto. Kalau kemarin kita enggak punya calon sendiri ya pengusung ya mengusung mawon kan. Gerakannya kan tidak. Apa benar itu bahwa kalau misalnya mencalonkan ada koktail efek atau efek ekor jasnya, Pak, terkait dengan partai pengusungnya? Ya. Berdasarkan pengalaman begitu. Ya. Contoh saja misalnya pada saat Pak SBY naik semua. Yang kedua malah ugal-ugalan naiknya. Walaupun akhirnya turun kan. Berikutnya Pak Jokowi Widodo. PDIP terus naik. PKB aja naiknya luar biasa. Otomatis sudah naik. Kursinya naik semua. Di provinsi naiknya luar biasa ngalah Golkar. Nah di Purbalingga pas gak bikin ya. Purbalingga juga begitu naik Pak. Ya, itu. Maka tahun 2024 Partai Golkar punya keyakinan akan sebagai pemenang. Baik, mungkin ada hal lain Pak yang perlu disampaikan sekaligus closing statement ya. Oke, ya. Ke pemirsa silakan. Ya. Terima kasih atas dialektik ini merupakan dialek awal yang bisa membangun kebersamaan antara KPU dan Partai Golkar. Partai Golkar Purbalingga mohon doa restu konsolidasi organisasi dari kabupaten sampai dengan desa berjalan dengan lancar dan baik. Mohon dukungan untuk semuanya. Yang berikutnya, para generasi muda untuk tidak sungkan-sungkan hadir di Partai Golkar baik di kegiatan maupun dalam bentuk-bentuk Golkar mengabdi. Jadi, banyak sekali ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan generasi muda dalam rangka memahami, membangun negara berbasis pada masyarakat. Ya, baik. Demikian pemirsa dialog
tentang kesiapan partai politik menuju 2024 dengan PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Semoga acara ini bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Semangat. Terima kasih, Pak. Oke.